Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzalal Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan wa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Pertama, lebih utama, marilah kita panjatkan puja-puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah telah memberikan nikmatnya kepada kita. Allah telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya, solawat serta salam tak lupa kita sampaikan kepada Nabi junjungan alam, Nabi yang telah membawa kita dari alam kebodohan, dari alam jahiliyah ke alam yang penuh terang menerang dan penuh ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan pada saat ini, dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pemirsa ITTV yang dirahmati oleh Allah, hari ini kita angkat sebuah tema kita dengan judul ilmu dan syukur. Dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, man aradat dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man aradat akhirati fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Siapa yang menginginkan dunia, maka atasnya dengan ilmu. Siapa yang menginginkan akhirat, maka atasnya dengan ilmu. Dan siapa yang menginginkan keduanya, maka atasnya dengan ilmu. Hari ini, bulan ini adalah bulan suci Ramadan. Kita melaksanakan ibadah puasa di dunia ini tentunya bertujuan untuk amal ibadah ke akhirat. Lalu melaksanakan di dunia ini tentunya juga dengan ilmu. Dan Rasulullah SAW juga menganjurkan bahwa kita itu disuruh menuntut ilmu, memintakan kita untuk menuntut ilmu. Kemudian apapun aktivitas yang kita lakukan sehari-hari itu butuh dengan ilmu. Salah satu yaitu untuk membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran itu butuh dengan ilmu. Kalaulah salah kita membaca Al-Quran itu lain maknanya, maka dengan itu kita butuh dengan ilmu. Untuk mengejar akhirat pun kita butuh dengan ilmu. Bagaimana caranya, bagaimana prosesnya, kita butuh dengan ilmu. Karena dengan ilmu tadi kita bisa membedakan yang mana yang baik, yang mana yang benar, yang mana nanti itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian rasa syukur tak hanya dengan ilmu kita hidup ini, melainkan juga harus dengan syukur. Karena kita harus mensyukuri apa-apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur dalam arti kata bukan hanya mengucapkan dengan lisan, melainkan juga harus melakukan dengan perbuatan. Salah satu contohnya yaitu melaksanakan sholat. Karena sholat itu adalah salah satu rasa ungkapan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala melalui perbuatan, karena itu adalah perintah Allah, harus dikerjakan. Kemudian banyak contoh di dunia ini, banyak sesuatu yang di dunia ini yang terkadang sangat lupa kita mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah itu. Terkadang kita mensyukuri jam tangan yang mahal, padahal yang harus disyukuri itu adalah tangan. Andaikan kita tidak memiliki tangan, untuk apa gunanya jam mahal tadi kita beli? Untuk apa gunanya jam mahal itu kita pakai? Seandainya kita tidak punya tangan. Kita bangga hati, kita bahkan terkadang yang bahayanya sampai kita ria. Kita punya sepatu mahal, barang branded, namun ketika tidak ada, kita selalu mengeluh. Kita tidak pernah mensyukuri bahwa Allah memberikan kita itu serba kecukupan. Anggota tubuh yang cukup tidak pernah kita syukuri. Selalu kita mengeluh. Maka dalam ayat dalam Al-Quran Allah katakan,
fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Tuhanmu mana lagi yang engkau dustakan? Selalu kita abaikan rasa syukur itu. Padahal Allah katakan, padahal dalam agama kita katakan, barang siapa yang bersyukur atas nikmatku, maka nikmatnya akan kutambah. Barang siapa yang kufur atas nikmatku, ingatlah azabku sangatlah pedih. Di sini dapat kita lihat, seandainya kita bersyukur, salah satu contoh lain bersyukur itu adalah ketika ada rezeki, kita sadari bahwa di harta kita itu ada juga hak-hak orang lain yang Allah titipkan kepada kita. Maka untuk itu kita berinfak, kita bersedekah, kita berzakat. Nah, di bulan suci, bulan Ramadan ini, bulan yang baik, bulan yang berkah, jangan lupa kepada saudara kita umat muslim, kita perbanyak yang namanya bersedekah, kita perbanyak yang namanya berinfak. Kita harus mensyukuri apa-apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang lain, untuk mensyukuri nikmat ini, makanya dikatakan bulan puasa itu bulan yang berkah. Juga dikatakan bahwa kita itu jangan nanti kita melaksanakan bulan puasa sudah mengaku orang beriman, namun pada hakikatnya iman itu adalah diyakini dengan hati, diucapkan dengan lisan, diamalkan dengan perbuatan. Ketika hari ini engkau memiliki, kita semua memiliki harta, namun kita tidak lupa bersyukur. Kita lupa bersyukur, maka kita kufur akan nikmat. Namun ingat, saudaraku yang dirahmati oleh Allah, ketika kita kufur dengan nikmat, ingat, terkadang kebahagiaan kita itu dipalut dengan laknat. Artinya jangan bahagia ini, bahagia itu. Kita sudah bahagia, ketika tidak bersyukur, bisa jadi kebahagiaan yang diberikan itu adalah laknat yang diberikan oleh Allah, ujian yang diberikan oleh Allah. Mungkin demikian. Semoga ini menjadi muhasabah kepada diri kita, menjadi pengajaran bagi kita semua. Ketika ini adalah ungkapan yang salah, ketika semua harta itu adalah racun di hati saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah, maka zakatlah obatnya. Ketika salah ungkapan dan tingkah laku, kepada Allah kita bertaubat, kepada sesama manusia kita minta maaf. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.